Selanjutnya saya mau minta Mas Yoyo untuk bisa memaparkan, karena kasus-kasus seperti ini kan juga tidak baru kali ini terjadi, tapi warga di Pengalengan, terus juga di Dieng, terus di beberapa tempat lain itu termasuk di Mataloko misalnya, salah satu kasus yang paling terkenal karena ada ada dokumentasi yang cukup jelas menggambarkan proyek-proyek ini banyak bermasalah di banyak tempat gitu. Nah ini sebenarnya apa yang menyebabkan hal itu? Apakah karena tadi yang disebut misalnya prosedur atau apa yang sebenarnya perlu kita diskusikan, perlu kita munculkan sebagai kewaspadaan bagi kita semua gitu terkait industri panas bumi ini sendiri maupun teknologi-teknologi yang digunakan yang kemudian memunculkan sekian implikasinya gitu. Silakan Mas Yoyo. Terima kasih. Selamat siang, kawan-kawan. Assalamualaikum. Saya ini pelajar kelas 0 ya, di dalam semua cerita yang memusingkan ya. Saya yang tinggal jauh dari lokasi atau medan di mana kawan-kawan di kampung itu mengalami sendiri ketakutan dan segala macam. Itu saja saya membayangkan akan sulit sekali kalau kita tidak membuka cerita tentang industri, ini saya baca di poster ini ya, industri ekstraksi panas bumi untuk pembangkitan listrik. Ini kita tidak periksa dengan sungguh-sungguh. Jadi saya ingin komentar sedikit untuk misalnya Mas Rafiq dari Dieng maupun Mas Saptar dari Puncak Sorik Merapi di Mandailing Natal. Sebetulnya kalau kita bayangkan ini adalah kecelakaan seperti dibilang moderator tadi, tentu betul gitu ya. Ini adalah ada ada yang diabaikan, ada prosedur yang tidak ditaati gitu ya. Tetapi sebetulnya coba kita pikir-pikir ya, ini sudah berlangsung ya kecelakaan-kecelakaan dalam tanda kutip atau lebih tepat disebut sebagai bencana-bencana industri ini itu sudah lama diketahui. Nah, bahkan sejak awal dari muncul dan berkembangnya industri ekstraksi panas bumi, khususnya untuk pembangkitan listrik. Jadi barangkali saya ingin melaporkan sedikit saja tentang apa yang saya pelajari ya sebagai pelajar awal betul gitu. Yang saya tentu saja adalah bagian dari kita semua. Saya kira bahkan semua warga negara Indonesia itu mestinya mempelajari sungguh-sungguh. Ya. Mudah-mudahan ini juga menggerakkan mereka yang ada di otorita pengetahuan, ya, keilmuan, keteknikan, gitu ya, di perguruan tinggi, gitu ya, di kantor-kantor yang mengurus segala sesuatu tentang energi misalnya, itu untuk membuka semua cerita ini, gitu, jangan sembunyi-sembunyilah, gitu, karena nggak mungkin ini diselenggarakan cerita tentang industri energi macam ini itu diselenggarakan seperti apa adanya sekarang. Jadi kalau kita mengenang kembali dan menundukkan kepala untuk puluhan kawan-kawan yang masih dirawat di rumah sakit dan juga 5 kawan yang meninggal dunia di tempat kejadian, saya melihatnya di dalam konteks industri ini seperti semacam percobaan laboratorium ya, tetapi bukan di dalam tabung ya, bukan in vitro, tetapi in vivo gitu ya. Jadi setiap korban yang jatuh itu memberikan data tambahan untuk perbaikan di dalam industri.
Nah, kalau dipikir begitu, di puluhan wilayah ekstraksi panas bumi itu kita dijadikan sebetulnya kelinci percobaan, gitu ya. Jadi bagian dari tes tidak tertulis dan tidak diumumkan bahwa kalau ada apa-apa kita akan perbaiki. Jadi ini tentu saja tidak bisa diterima. Pertanyaannya adalah apakah kita di Indonesia gitu ada pihak yang bilang bahwa kita punya lab penelitian di lab di kampus kah, di lembaga penelitian, di kementerian dan segala macam yang memeriksa lebih dulu. Bagaimana kalau bentuk ekstraksi sumber energi atau sumber panas ini dikembangkan di Indonesia, seberapa jauh risiko-risiko eskalasi bencana yang akan tidak bisa diatasi oleh siapapun. Gitu ya. Pada kejadian 25 Januari yang lalu, itu kita tidak melihat orang-orang berseragam dengan masker yang menutupi seluruh kepala, siap siaga, tahu caranya memberikan pertolongan pertama untuk jalan napas dan segala macam. Jadi korban jatuh sia-sia bagi warga, tetapi barangkali tidak sia-sia untuk industri, karena dengan begitu mereka bisa memperbaiki diri. Nah, jadi barangkali saya ingin mengingatkan kawan-kawan ya, bahwa apa-apa yang sudah dikorbankan dengan percuma ini, termasuk yang terbaru di Mandailing Natal, ini belum tentu yang paling buruk yang bisa terjadi. Itu peringatannya. Dan saya kira wajib kita memperingatkan satu sama lain. Kenapa saya bisa bilang begitu? Tentu saja pengetahuan saya sangat terbatas. Saya tidak punya latar belakang pendidikan di ilmu-ilmu kebumian, tetapi siapapun warga negara Indonesia bisa membaca, bisa mempelajari sendiri. Gitu. Pengetahuan itu ada di ujung jari kita sekarang. Kita bisa melihat kasus-kasus kegagalan di berbagai negara dan segala macam. Dan jadi cerita yang saya ingin sampaikan yang pertama adalah memang akan bisa dibingkai ya oleh media, oleh pengurus urusan energi ya, kantor-kantor negara dan sebagainya. Ya ini risiko lah ini. Tidak ada industri yang tidak berisiko. Gitu ya, di tempat lain di Kalimantan Timur misalnya, bahkan kepala daerah bilang ketika satu anak mati di lubang tambang batu bara, bilang bahwa ya mati bisa di mana saja, di tempat tidur dan segala macam. Ya apa boleh buat, takdir, gitu. Ya, ini kemungkinan bahwa kasus ini pun bisa nanti dibesarkan seperti cerita itu gitu. Atau disempitkan, jadi hanya SMGP saja yang memang semacam penyimpangan dari apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, tetapi juga bisa begini gitu. Ya, ini korban memang apa boleh buat tak terhindarkan. Tetapi ini kan untuk kepentingan umum yang jauh lebih besar ini gitu. Untuk pembangunan, kepentingan nasional. Jadi ini lebih penting daripada apa pertanyaannya? Apakah ini lebih penting daripada hilangnya nyawa seseorang? Ya, jadi satu orang korban itu terlalu banyak. Dan itu sikap dari negara-negara yang sudah jauh lebih dulu tunggang langgang mencoba mengatasi masalah-masalah di dalam industri geotermal sendiri atau ekstraksi panas bumi untuk pembangkitan listrik. Juga kita bisa mulai bertanya ya, selagi kita punya teman-teman dari berbagai wilayah, siapa yang sesungguhnya dilayani oleh proyek SMGP ini? Apakah pernah ada sensus di setiap rumah misalnya di Kecamatan Puncak Soret Marapi atau di kabupaten misalnya, berapa konsumsi listrik Anda dan segala macam, Anda butuh berapa, kemudian disimpulkan karena kebutuhan listrik sangat besar, maka kita perlu cari sumber pembangkitan listrik yang baru gitu. Dan dengan demikian mestinya kemudian mereka mengajukan bagaimana kalau gitu ya, mengajukan kepada kepala daerah, kita bisa mengambilnya dari ekstraksi panas bumi misalnya,
lalu dimusyawarahkan, perdebatan publik, kampung-kampung diajak bicara, tolak, pro dan sebagainya. Tetapi untuk mengerti gitu, kenapa kita perlu membangkitkan listrik di sini, buat siapa, buat apa, uangnya lari kemana, apakah kita butuh industri yang dilayani itu, atau dia hanya semacam kegiatan ekonomi tumpangan yang sepenuhnya bukan milik kita, apalagi milik warga, gitu ya. Jadi ini penting sekali, dan dari semua yang kejadian-kejadian yang terus berulang seperti ini, saya menyimpulkan bahwa sebetulnya cerita tentang ekstraksi panas bumi untuk pembangkitan listrik ini ya, itu semacam titah ya, semacam firman yang tidak boleh dibantah gitu, dan tidak perlu dibantah oleh warga negara gitu. Jadi semacam ketentuan yang sudah sudah dipastikan dan tidak boleh dibantah bahwa ini dibutuhkan oleh kalian. Jadi kita tidak butuh bantahan karena sudah ada dilompati. Jadi yang penting kalian harus lakukan, dan itu tercermin ya di dalam berbagai tindakan maupun peraturan tertulis gitu, bahwa siapa-siapa yang menolak proyek ekstraksi panas bumi untuk pembangkitan listrik itu bisa dikenai delik kejahatan dengan hukuman penjara, saya baca ini 7 tahun gitu ya. Ini alangkah tidak masuk akalnya satu pengurus yang seharusnya mengurus hidup mati kita, kesejahteraan, seperti di dalam tulisan-tulisan yang lain atau peraturan yang lain, diperiksa cukup punya uang tidak untuk vaksinasi, apakah perlu ada penyaluran atau transfer dari kas negara untuk yang sulit keadaannya, misalnya buruh-buruh di sabuk-sabuk industri yang harus dipecat atau dirumahkan karena wabah COVID dan segala macam. Itu mestinya kan begitu gitu. Dan ini bukannya tidak ada seperti itu, tetapi justru kalau kalian bikin ulah, ini jelas-jelas kalian adalah musuh, ini harus ditangani dengan kekerasan gitu ya. Dan juga ada cerita lain ya, yang saya kira kita juga cukup akrab dengannya. Jadi bahwa ini begini loh, kalian ini kan sudah tahu, ini kita punya cerita krisis perubahan iklim. Sejak 1 dekade lebih itu bahkan ada Dewan Nasional Perubahan Iklim, lalu dan seterusnya sampai sekarang gitu ya. Apa yang dilakukan gitu? Apakah betul ada sebuah tindakan sungguh-sungguh untuk memitigasi? Nah, kemudian cerita panas bumi ini dijadikan istilahnya itu pretext ya, atau alasan bahwa ini loh, kalian kan minta energi bersih. Ini kita kembangkan panas bumi, kalian protes lagi gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah betul energi yang dibangkitkan dari ekstraksi panas bumi ini boleh kita terima sebagai energi yang bersih, terbarukan, aman, dan sebagainya? Kalau di atas kertas, kita masing-masing, misalnya hari ini ada 50 orang atau 100 orang, kita bisa menulis masing-masing cerita kita sendiri ya, tesis kita bahwa ini baik dan segala macam. Tetapi semua cerita termasuk jatuhnya korban di kejadian tanggal 25 Januari menunjukkan bahwa dia tidak pantas ya. Tidak mungkin kita kemudian karena dikatakan begitu kita harus terima. Ya, karena kita ini bagian dari satu bangsa dan negeri yang merdeka gitu. Jadi kita mesti mengurus betul-betul urusan kita sendiri gitu ya. 270 juta orang Indonesia yang butuh dijamin keselamatannya gitu. Nah, juga kalau kita periksa lebih lanjut, itu ada masalah-masalah yang sifatnya itu kalau bahasa Melayunya itu semula jadi ya. Jadi
sebelum ada intervensi dari manusia dengan kecanggihan teknologi, mesin, pengetahuan, database, dan segala macam, itu tidak bisa diingkari dan tidak bisa diganggu-gugat. Salah satunya misalnya adalah cerita tentang kegempaan. Ya. Jadi seluruh kepulauan kita, gitu ya, itu adalah wilayah yang bukan saja tidak bebas dari ancaman bencana seismik atau kegempaan, tetapi bahkan salah satu ibu kota istilahnya itu, salah satu poros ya, di mana cerita tentang seismisitas kaitannya dengan vulkanisme, dengan kegiatan gerakan tektonik dan sebagainya, itu sengit sekali. Jadi gerakan-gerakan bawah tanah ini gitu ya, dari lapisan-lapisan geologis di kepulauan kita dan perairan kita itu kencang sekali gitu. Dan artinya pertanyaan pertama untuk siapapun yang bertanggung jawab atas keselamatan kita adalah apakah industri ini pantas dibangkitkan dengan habis-habisan di seluruh wilayah kepulauan, bahkan di lokasi-lokasi yang dilintasi oleh jalur-jalur paling berbahaya. Tektonik masuk saya, vulkanisme, dan segala macam. Itu kan artinya sebuah risiko bencana yang diabaikan. Gitu ya. Hari ini kita tahu sedang ada rencana undang-undang mitigasi kebencanaan dan segala macam, kalau ada kegagalan teknologi dan segala macam. Coba kita lupakan sebentar istilah-istilah teknis seperti itu, tetapi kita periksa gitu. Kita pilih misalnya Pulau Sumatera ya, yang paling tepat untuk dibicarakan dalam konteks bencana yang terakhir terjadi tanggal 25 Januari. Dari ujung ke ujung, dari Aceh di atas sampai ke Teluk Semangko di Lampung, itu isinya adalah garis-garis patahan yang hampir seperti garis yang nggak ada putusnya, gitu ya. Jadi fault lines-nya itu, garis-garis retakan atau patahannya itu nyambung. Diperiksa terus-menerus oleh para ahlinya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu bikin brosur ya, dibagikan ke warga dan segala macam di Sumatera Barat, di semua di wilayah-wilayah yang dilintasi atau berdekatan dengan garis patahan tadi itu. Intinya kira-kira kalau dalam bahasa jalanan, kira-kira bahwa hati-hati melangkah ya. Kalian hidup di atas sumber yang berisiko bencana gempa bumi. Awas, pakai sandal jangan yang keras-keras. Jangan lompat-lompat, kasarnya begitu ya kalau dibikin lebih mencolok gitu. Sekarang, kalau kita periksa, dan mudah sekali periksanya, ada di laman dari Kementerian ESDM dan segala macam, di mana letaknya kapling-kapling yang disajikan kepada industri di Pulau Sumatera, dari ujung ke ujung. Itu persis justru bahkan di atas tempat-tempat yang paling berisiko. Kenapa? Bukan karena sengaja pengen melukai orang Indonesia, tetapi karena logika internal dari industrinya adalah mencoba menembus lapisan batuan dan segala macam untuk bisa sampai ke titik yang reservoirnya atau cebakan panasnya itu bisa dipakai, dinaikkan ke permukaan untuk ngerebus air gitu, untuk ngerebus airnya untuk memutar turbin dan seterusnya. Air panasnya dimasukin lagi suntik gede-gedean, barangkali jutaan meter kubik, kemudian air panasnya dinaikkan lagi dan sebagainya. Jadi ada daur yang terus-menerus gitu. Nah, ini cerita di mana letak tanggung jawab gitu ya dari yang mengurusi persoalan energi di Indonesia untuk bisa bilang bahwa kita bongkar aja Sumatera. Ini gede banget. Ini kira-kira sekian gigawatt. Ini titiknya. Ini couplingnya silahkan. Siapa yang mau, ini kita lelang. Gitu. Kalau belum mampu, bahkan sekarang ditalangin dulu untuk pengembangan proyek. Gitu. Ya. Jadi ini sikap politik dan kesadaran politik macam apa yang memungkinkan pengambilan keputusan seperti itu. Ini yang kita mesti pertanyakan. Apakah hanya terbatas di Sumatera? Tentu tidak. Gitu. Periksa semuanya sampai Maluku dan sebagainya. Ya, busur banda dan seterusnya. Itu tidak terlalu rumit untuk kita orang biasa yang bahkan lepas dari tingkat pendidikan kita bisa dengan akal sehat kita mulai memeriksa sendiri. Gitu. Jangan terima begitu saja bahwa apa-apa yang diputuskan itu pasti baik.
Dan ini sudah terbukti, gitu ya. Dan pertanyaan tentang energi bersih tadi, ya, saya ingin pindah ke Pulau Jawa, ya. Pulau Jawa ini udah jelas secara politik paling penting. Bayangkan kalau pemilu Pulau Jawa diabaikan, itu nggak ada pemilu, karena gede banget gitu jumlah penduduknya, rapatnya minta ampun. Bagian dari yang paling padat di Indonesia. Barangkali beberapa kalau lihat lebih tajam mungkin sebagian yang paling padat ada di Nigeria barangkali atau di Meksiko, tetapi Pulau Jawa tuh kita tahu gitu ya, begitu padatnya penduduknya gitu. Kalau kita potret semua proyek-proyek energi di Pulau Jawa, kita tahu bahwa di mana ya kita bisa bilang bahwa ini ada transisi dari energi kotor ke energi bersih. Semuanya dibongkar kok gitu. Eksplorasi gas, minyak bumi fosil, PLTA yang sejak awal bersifat menggusur dan membebani. Jadi kalau ada 100 juta meter kubik air dikumpulkan di satu kolam, itu dia menekan ke bawah dan dia bisa menghidupkan, istilahnya itu reaktivasi dari garis-garis patahan. Nah, kita belum pernah melihat misalnya di halaman pertama surat kabar, ini loh kalau ditumpangkan peta-peta di mana ratusan atau puluhan gempa bumi pernah terjadi, dan disinilah tempat-tempat dari industri energi termasuk ekstraksi panas bumi itu akan dibikin gitu. Sama, bahkan saya kira lebih serem daripada yang terjadi di Sumatera karena padatnya penduduk gitu ya. Nah, jadi yang energi kotor tetap gitu ya. Dan kita sekarang diminta untuk percaya bahwa kita sedang menuju sebuah ekonomi rendah karbon. Gitu. Akan ada konferensi perubahan iklim yang ke-26, masing-masing sibuk. Kemudian kita bahkan menghitung-hitung berapa uang yang bisa kita dapat kalau cerita tentang hutan-hutan bakau di seluruh pesisir Indonesia itu bisa dihitung uangnya dari mana? Dari kandungan zat arangnya atau karbonnya yang disimpan di pesisir gitu. Jadi buat apa itu? Belakangan gitu. Dia bisa buat gaji pegawai, bisa buat apapun gitu. Belum bicara korupsi ya. Gitu. Jadi ini betul-betul tidak ada satu kecerdasan sosial apalagi ekologis untuk mengurus menurut hemat saya ya dari sisi cerita tentang energi tadi itu. Nah, jadi kita juga harus periksa gitu. Ini kita di bawah imperialisme atau kolonialisme energi ini. Ini gimana ya duduk perkaranya dulu ya? Kenapa kita tidak diajak omong gitu ya? Dan saya kira sebagai catatan akhir ya barangkali kenapa dia ada di Indonesia terus digenjot. Jadi sekarang ini seperti demam emas dulu di barangkali di satu negara bagian di Amerika Serikat di California namanya itu ada demam emas ya, jadi gold rush gitu. Semua ini. Nah, hari ini yang betul-betul dibukakan pintunya, dikasih karpet merah dan sebagainya adalah investasi dari semua pasar-pasar keuangan, bank lah itu, Wall Street segala macam itu untuk chip in istilahnya itu untuk ikut serta di dalam investasi panas bumi. Dan itulah yang terjadi saya kira juga dengan PT SMGB. Saya tidak tahu, kita belum punya informasinya, tetapi intinya adalah bahwa ekstraksi panas bumi untuk pembangkitan energi listrik itu akan dipakai untuk dugaan awal saya adalah untuk industri gitu, bukan untuk orang di kecamatan Puncak Sorik Marapi atau Kabupaten Mandailing Natal, bukan untuk manusia tetapi untuk kegiatan industri. Dan kegiatan industri itu akan butuh buruh gitu ya, dan buruh di Indonesia itu sudah cukup tersohor, buruh murah gitu ya, bahkan nggak perlu ada kontrak barangkali, bahkan di barangkali nanti bahkan upah minimum regional dan sebagainya akan digantikan gitu. Jadi kita diiming-imingi atau dikasih impian tentang misalnya pendapatan, yang penting kamu dapat uang kan gitu. Apakah namanya itu pendapatan dasar, apakah dia bersifat lokal, daerah, nasional atau semesta. Jadi kita dialihkan perhatiannya pada apa yang seharusnya terjadi. Untuk apa saya bekerja? Apa saya harus menjadi semacam budak atau buruh yang melata ya, tidak punya martabat,
dan melayani industri-industri yang listriknya dibikin dari mengorbankan atau istilahnya bahkan mengabaikan risiko jatuhnya korban, seperti industri ekstraksi panas bumi ini. Jadi dari panas bumi ke listrik, larinya adalah ke industri, ke upah murah sebetulnya. Jadi ada rangkaian di antara politik tenaga kerja dengan politik energi di kita ini gitu. Saya kira tidak terlalu sulit untuk membayangkan itu gitu. Nah, terakhir sekali, ini terakhir betul-betul, kalau kita periksa kejadian dan saya melihat beberapa video ya, bagaimana tumbang satu persatu, lalu ibu-ibu berkain yang sudah basah kainnya, mungkin bercampur keringat, pipis dan segala macam, mencoba menolong ibu-ibu dan pak polisi yang ada di lapangan dan segala macam gitu. Yang kita sama sekali tidak punya bayangan dan tidak pernah diberi cerita yang masuk akal dan bersifat mencerdaskan dari otoritas-otoritas ilmu dan pengetahuan tentang kebumian di Indonesia yang tahu jauh lebih banyak dari kita hari ini, itu tentang apa sih yang terjadi di bawah permukaan tanah. Apakah kita bisa tanya sekarang, semua yang mengurus perencanaan pembangunan, tata ruang, punya satu saja peta, ini adalah rencana tata ruang untuk wilayah di bawah permukaan tanah. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nggak ada. Gitu. Jadi bisa bertumpuk-tumpuk dan tempat di mana di atasnya ada kehidupan yang tidak boleh dikorbankan, di bawahnya dibongkar-bongkar. Dan kita belum periksa cerita tentang ekstraksi panas bumi yang nanti teknologinya lebih tinggi. Gitu. Akan ada lubang bor horizontal di mana panas itu dipertukarkan terus sehingga lebih hemat panasnya, macam-macam gitu. Nah, jadi cerita tentang kegempaan yang dipicu oleh geotermal, cerita tentang bukan bocor ya, cerita tentang semburan fluida, bisa air seperti terjadi di Sumatera saya dengar, bisa gas seperti terjadi di Mataloko, nggak ada batasnya itu gitu. Itu terjadi terus. Dan satu catatan dari Islandia misalnya, di dalam satu jurnal yang relatif baru, akhir tahun 2020, itu dijamin bahwa kalau ada istilahnya itu pengembangan potensi geotermal, maka cerita tentang emisi gas-gas dari dalam itu tidak akan berkurang. Dia akan naik, bahkan itu justru adalah logika dari dalam industrinya sendiri gitu. Nah, jadi saya kira ini penting sekali untuk bahkan sering-sering kita melakukan ngobrol seperti ini gitu ya, terbuka sekali. Siapa tahu nanti muncul keberanian atau nyali atau tanggung jawab atau rasa malu di antara para pengurus kita untuk kemudian ikut nimbrung di dalam diskusi seperti ini sebagai penutur. Ini begini ya, keterbatasannya begini gitu. Jadi apa yang terjadi hari ini, coba kita catat, tahun 2021 di awal dari tahun ini gitu. 20 tahun lagi, ini akan harus masih terus kita bicarakan. Gitu. Ini bukan permintaan yang ngawur gitu ya. Kejadian di tahun 1993 misalnya, di Prancis, kejadian tahun 2006 di Swiss, kejadian di itu semua sampai dengan tahun 2021 bulan Januari, kita masih bisa baca artikelnya, masih diperkarakan, masih dicoba diatasi dan dikecilkan, jadi reduksi risiko bencana. Di Indonesia enggak. Kalau ada gempa, misalnya di patahan, misalnya Sumani, misalnya di Sumatera Barat, dalam 3, 4, 5 tahun terakhir ada beberapa kali gempa. Begitu juga di Sumatera Utara, begitu juga di tempat-tempat lain, yang kebetulan juga ada proyek panas buminya gitu. Di kita nggak ada tuh cerita sudah dilakukan penelitian apakah kejadian gempa ini berkaitan dengan aktivitas pengeboran, nggak ada di kita. Sebegitu murahnya harga keselamatan kita di hadapan para pengurus kita, itu kenyataannya. Ini nggak bisa diterus-terusin gitu ya. Ini bukan soal ini rakyat ini memang bawel dan sebagainya. Loh, yang punya urusannya siapa? Kalau kita tempatkan para pegawai ini di tempat yang dihuni
seperti di Soret Marapi, barangkali akan berubah ya, karena kita tahu bahwa siapapun bisa terancam, sama seperti wabah gitu. Nggak peduli dia presiden, menteri, siapapun bisa kena kok wabah.